Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 akan memberikan sedikit review mengenai materi yang menjadi salah satu komponen penting dalam kajian analisis dampak lingkungan atau bisa disebut sebagai AMDAL. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang masih bingung mengenai apa sih pengertian atau apa sih itu RKL, kemudian apa sih itu RPL. Dengan adanya tujuan kami memaparkan review tersebut, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan sedikit wawasan kepada teman-teman mengenai hal yang dipertanyakan tersebut. Sebelum masuk ke pokok pembahasan mengenai RKL dan RPL, izinkan kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yang beranggotakan Agung Prasetyo, kemudian yang kedua yang beranggotakan Rina Kamalia, kemudian yang ketiga beranggotakan Miftahul Ulum, yang keempat beranggotakan Afifatur Rahma, kemudian yang kelima beranggotakan Salsabila Hana Ramadona. Kami sudah menyiapkan beberapa rumusan masalah mengenai kajian-kajian RKL dan RPL. Kami dari kelompok 7 sudah memberikan 4 rumusan masalah mengenai kajian-kajian RKL dan RPL, di mana teman-teman sudah bisa melihat dalam video ini sudah kami berikan poin per poin mengenai hal RKL ataupun RPL. Bisa teman-teman baca dari rumusan masalah kami, mudah-mudahan bisa memberikan atau mewakili teman-teman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi mengenai RKL dan RPL. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kajian-kajian RKL dan RPL, tentunya tidak afdol apabila kita tidak mengetahui terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari RKL, kemudian apa sih itu pengertian dari RPL. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu sebelum kenal. Jadi kita perkenalkan dulu, saya sudah memberikan deskripsi mengenai RKL dan RPL. Teman-teman bisa melihat dalam video ini, di sini ada pengertian atau deskripsi mengenai RKL. Bisa teman-teman baca bahwasannya dijelaskan di sini RKL merupakan kepanjangan dari rencana pengelolaan lingkungan. RKL merupakan sebuah dokumen yang memuat atau berisi upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, dan kemudian berusaha dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan dampak positif yang nantinya terjadi karena suatu kegiatan. Nah, kira-kira pengertian atau deskripsi dari RKL seperti itu, teman-teman. Maksudnya adalah dalam RKL ini disebutkan bahwasannya bisa kita ambil poin pentingnya saja, bahwasannya dengan adanya kegiatan RKL dalam suatu proyek, kegiatan industri atau pembangunan, ini tujuannya adalah untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Kemudian di lain sisi juga ini sebisa mungkin memaksimalkan dampak positif. Jadi sebisa mungkin di lain sisi harus memaksimalkan kegiatan tersebut. Jadi memberikan atau memaksimalkan kegiatan sehingga dampaknya itu tuh lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tersebut. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini deskripsi mengenai RPL. Bisa dibaca di video ini, teman-teman, bahwasannya RPL merupakan kepanjangan dari rencana pemantauan lingkungan yang berupaya untuk melihat kinerja pengelola
atau juga upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting, baik itu positif, negatif, akibat dari suatu kegiatan. Jadi teman-teman, sesudah kegiatan RKL yang dilaksanakan, ternyata masih ada tahap lain lagi, yaitu yang disebut sebagai RPL. RPL ini tujuannya adalah untuk memantau. Jadi memantau kegiatan sebelumnya, baik itu kinerja pengelola ataupun juga komponen lingkungan yang terkena dampak besar dari suatu kegiatan proyek. Ini nanti dipantau dalam subsistem yang ada ini, yaitu RPL. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya. Ini dia tujuan RKL. Ya, mungkin teman-teman masih bingung ya, tadi bertanya-tanya juga mungkin tujuan dari RPL itu sebenarnya untuk apa sih? Jadi mungkin bertanya-tanya seperti itu. Nah, di sini dalam materi ini saya akan menjelaskan bahwasannya tujuan RKL ini seperti ini. Jadi bisa dibaca di video ini yang sudah saya munculkan atau saya tulis poin-poin pentingnya di dalam video ini. Yang pertama, merumuskan langkah-langkah atau tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian dampak negatif serta meningkatkan dampak positif yang diakibatkan oleh kegiatan yang diusulkan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi pemarkasa kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan terencana. Ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi teman-teman. Jadi sifat dari RKL ini adalah meminimalisir sekecil mungkin dampak negatif dari suatu kegiatan proyek. Kemudian sebisa mungkin meningkatkan secara maksimal dampak positif yang bisa ditimbulkan dari suatu proyek. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi pemarkasa suatu kegiatan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan terencana. Maksudnya di sini adalah suatu kegiatan tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa adanya RKL terlebih dahulu teman-teman. Jadi harus ada kajian-kajian terlebih dahulu untuk melaksanakan suatu kegiatan proyek. Jadi tidak bisa serta-merta suatu kegiatan proyek itu dilaksanakan tanpa adanya izin AMDAL yang salah satunya ada RKL ini teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke sistematika RKL. Jadi mungkin teman-teman masih bingung ya. Oh maaf teman-teman, ini terlewat sedikit. Kita masuk ke apa itu tujuan RPL ya teman-teman. Maaf ini sedikit terlewat tadi mungkin ya. Jadi apa sih tujuan RPL gitu? Jadi di sini dijelaskan bahwasanya RPL bertujuan untuk merekomendasikan seperangkat kegiatan pemantauan lingkungan yang dianggap perlu dan tepat dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam ruang dan waktu tertentu sebagai konsekuensi logis akibat adanya rencana kegiatan tertentu. Nah, maksudnya teman-teman di sini adalah sama. Tugas dari RPL ini adalah memantau sebagaimana kinerja dari suatu kegiatan proyek. Kemudian setelah terjadinya suatu proyek tersebut, itu tuh dampak langsung yang terkena di sekitarnya itu seperti apa. Nah, ini akan dijelaskan di RPL ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian sistematika, teman-teman. Jadi ini dijelaskan bagaimana sih sistematika dari RKL tersebut. Ini kan RPL itu merupakan susunan ya, teman-teman. Jadi sebuah laporan AMDAL yang nantinya untuk izin mendirikan pabrik atau lain sebagainya ini kan memerlukan AMDAL. Nah, salah satunya laporan ya teman-teman, RKL. Nah, jadi sistematika RKL ini yang pertama adalah teman-teman, ini sama pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini ada beberapa subs. Jadi yang pertama itu maksudnya mendirikan ini seperti apa, dan tujuannya untuk apa. Kemudian pernyataan kebijakan dan kegunaan. Jadi ini nanti dijelaskan di awal-awal di pendahuluan ini mengenai hal ini teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian sistematika yang kedua, ini pendekatan pengelola lingkungan. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya teman-teman yang harus dilaksanakan.
Yang pertama ini ada 4 pendekatan ya teman-teman kalau nggak salah. 3 pendekatan. Jadi yang pertama ada pendekatan teknologi, kemudian sosial ekonomi, kemudian pendekatan institusi. Kemudian yang ketiga ini rencana pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat pustaka lampiran. Jadi itu adalah salah satu sistematika dalam penulisan RKL ya teman-teman. Kemudian bagaimana sistematika dari RPL? Dan ini mungkin ada sedikit perbedaan dari RKL ke sistematika penulisan dari RPL. Sistematika atau penulisan dari RPL ini yang pertama adalah rencana pemantauan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua pustaka, ketiga adalah lampiran, keempat isi pengelolaan, kemudian yang kelima pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini teman-teman, ini ada beberapa sub lagi ya, seperti yang dijelaskan tadi yang sebelumnya dari RKL. Ini hampir sama dengan RKL. Yang pertama dalam pendahuluan di RPL ini terdiri dari latar belakang, tujuan, kegunaan, pemantauan lingkungan hidup. Nah, dalam hal ini ada subnya lagi teman-teman. Jadi yang pertama itu jenis atau dampak kegiatan suatu industri yang akan dilaksanakan itu harus dikaji terlebih dahulu. Kemudian sumber dampak, tolak ukur dampak, kemudian tujuan rencana pengelolaan LH, rencana pengelolaan LH. Kemudian dalam rencana pengelolaan LH ini teman-teman, jadi ini ada bagiannya lagi, kemudian ada subnya lagi, di mana dilakukan pendekatan secara teknologi, sosial yang tadi yang dijelaskan sebelumnya tadi, sosial ekonomi dengan pendekatan institusi. Kemudian lokasi KL juga diperhitungkan, periode KL juga diperhitungkan. Kemudian lanjut lagi institusi pengelolaan LH. Nah, ini juga harus ada pemantauan dan pengawasan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke isi dari sistematika RPL ini ada beberapa sub yang perlu teman-teman ketahui. Isi pemantauan sumber dampak penting. Yang pertama adalah sumber dampak penting. Yang kedua adalah parameter LH yang dipantau. Yang ketiga adalah tujuan rencana pemantauan LH. Yang keempat rencana pemantauan LH. Rencana pemantauan LH ini memiliki beberapa sub lagi yang harus ada dalam suatu kajian analisis dampak lingkungan. Yang pertama adalah metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, lokasi pemantauan PL. Yang ketiga adalah jangka waktu PL, kemudian frekuensi PL. Kemudian ini ada lagi diperlukan institusi pemantauan LH, kemudian pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Nah, kemudian dalam sistematika penulisan RPL ini disertakan dengan tujuan pengelolaan. Bisa kita lihat di nomor 7 bahwasannya ada beberapa sub lagi yang harus ada di dalamnya dalam tujuan pengelolaan. Yang pertama adalah meningkatkan dampak positif, kemudian mencegah dampak negatif, meminimalisir dampak negatif dan mengelola dampak negatif. Yang ke-8 adalah tujuan pemantauan. Yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan pengelolaan, mengubah metode pengelolaan, kemudian merevisi RKL dan RPL. Dalam kajian sistematika yang ada dalam RPL ini sangat diperlukan kajian-kajian yang sangat dalam sebelum melakukan suatu kegiatan industri ataupun kegiatan-kegiatan yang nantinya berdampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemudian dalam rumusan masalah juga dijelaskan, dipertanyakan apa pendekatan dalam kajian KRL dan RPL. Ini salah ya teman-teman. Ini penulisannya adalah RKL dan RPL. Jadi apa sih pendekatan dalam kajian RKL dengan RPL? Ini ada 2 pendekatan teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan end of pipe. Bisa dibaca teman-teman di sini, mungkin saya bacakan. Pendekatan pengelolaan lingkungan ini ialah upaya untuk mengatasi masalah pencemaran dengan cara mengelola limbah yang terbentuk atau
pendekatan end of life treatment dengan harapan kualitas lingkungan hidup dapat lebih ditingkatkan. Nah, ini lebih hampir sama lagi teman-teman seperti yang dijelaskan di pertama tadi mengenai RKL ya teman-teman. Jadi ini adalah memaksimalkan dampak positif dari suatu kegiatan tersebut, di mana sebisa mungkin meminimalisir dampak negatifnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pendekatan SCP. Menurut United Environment Program atau UNEP, SCP adalah tentang mempromosikan sumber daya dan efisiensi, energi dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan menawarkan peluang seperti membuat pasar baru dan menghasilkan pekerjaan yang layak seperti pasar untuk makanan organik, perdagangan yang adil, perubahan yang berkelanjutan, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pariwisata. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan mengenai RKL dan RPL ini teman-teman, bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya RKL adalah rencana pengelolaan lingkungan yang merupakan sebuah dokumen yang memuat atau berisi upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif, dan kemudian berusaha mengoptimalkan atau memaksimalkan dampak positif yang nantinya terjadi rencana suatu kegiatan. Yang kedua adalah RPL, rencana pemantauan lingkungan. Rencana pemantauan yang dilakukan merupakan upaya untuk melihat kinerja pengelolaan atau juga upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting, baik itu positif negatif akibat dari rencana suatu kegiatan. Kemudian tujuan dari RKL dan RPL adalah merumuskan langkah-langkah atau tindakan pencegahan, menanggulang dan mengendalikan dampak negatif serta meningkatkan dampak positif yang diakibatkan oleh kegiatan yang diusulkan. Sebagai pedoman bagi pemarkasa suatu untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan terencana. Selain itu juga terdapat sistematika dan cara pendekatan dalam RKL dan RPL. Kemudian pendekatan yang paling dominan digunakan dalam RKL dan RPL adalah pendekatan end of life dan pendekatan SCP. Mungkin dari kami dari kelompok 7 itu yang bisa kami jelaskan mengenai pemaparan RKL dan RPL. Mudah-mudahan bisa menjawab kebingungan dan keresahan teman-teman mengenai apa sih itu dari RKL, pengertian dari RKL, kemudian pendekatan RKL, RPL. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.